Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khaira khalqih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dalam pertemuan-pertemuan yang ada di minggu-minggu kemarin, kita telah mengetahui bahwasanya ulama adalah masabihul ardi, sebuah pelita yang ada di bumi, lampu penerang yang ada di bumi. Dan di sisi lain, mautul alim, mautul alam, atau kematian para ulama ini membuat keredupan, kematian alam semesta. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan para ulama di dunia ini tidak akan selamanya. Mereka pasti akan mengalami suatu kematian atau wafat. Tidak akan mungkin hidup selama-lamanya, tidak akan mungkin hidup terus. Oleh karena itu, agar pelita-pelita di bumi ini tetap jaya, pelita-pelita di bumi ini tetap bersinar, maka perlu adanya kaderisasi para ulama yang meneruskan perjuangan, yang meneruskan visi misi para ulama, sehingga para ulama tetap eksis melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai penenang, sebagai sesuatu hal yang menjadikan lurusnya bangsa ini, sebagai hal yang akan membawa dunia ini seimbang. Sebab 4 hal yang menjadi keseimbangan dunia ini, salah satunya adalah ilmu ulama, yaitu ilmunya para ulama. Yang kedua adalah sakhawatul aghniya, dermawannya para orang-orang kaya. Yang ketiga adalah dakwatul fuqara, doanya para fakir miskin. Yang keempat adalah di situ adlul umara, adalah bersikap adilnya para pemerintah. Ulama menjadi tokoh yang sentral yang harus dikader. Namun pengkaderan para ulama ini harus memiliki kredibilitas dan tentunya kecakapan-kecakapan dalam bidang-bidang tertentu yang harus dilengkapi. Yang antara lain, mengkader ulama harus dibekali dengan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, sehingga mereka dalam membaca tidak terjadi banyak kesalahan, dan juga dibekali pemahaman kitab-kitab para ulama salaf, sehingga mereka juga tidak akan salah paham dan tidak menyampaikan sesuatu hal yang dhallu wa adhallu, sesuatu hal yang sesat dan bisa menyesatkan kepada orang lain. Pemahaman ini sangat diperlukan. Bekal yang kedua, dalam mengkaderisasi para ulama harus diberikan bekal mengetahui wawasan kebangsaan. Hal ini dilakukan supaya dapat mencegah adanya sesuatu hal aliran-aliran yang melenceng atau aliran-aliran yang bengkok yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Menjauhi, mencegah aliran-aliran yang keras, aliran-aliran yang tidak sesuai, dapat difilter, dapat dicegah oleh adanya pengetahuan kebangsaan yang matang. Yang ketiga, kita membekali kader-kader untuk bisa menjadi para ulama, yaitu dengan memberikan pemahaman ilmu sesuai dengan zamannya. Karena pernah Rasulullah berkata, "Allimu auladakum ilma zamanihi." Ajarilah para anak-anak kalian
ilmu yang sesuai dengan zaman mereka. Karena semakin hari semakin bertambah bulan, bertambah tahun, zaman semakin berkembang. Oleh karena itu Islam bisa berjalan memberikan solusi di dalam perkembangan ini agar Islam dapat berlaku dan diterima serta relevan sesuai dengan zamannya masing-masing. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bekal yang keempat yang dibekalkan, yang disampaikan kepada kader-kader ulama, yaitu ulama harus memberikan atau mempunyai ilmu yang cukup, mempunyai ilmu yang banyak agar mereka bisa memahami, memberikan pemahaman yang luas, tidak dalam satu sudut pandang saja, tetapi dari berbagai sudut mereka paham. Hal ini dilaksanakan agar mereka mempunyai atau menghindari sesuatu atau perdebatan, perkhilafan, perselisihan di kalangan mereka. Karena satu pemahaman saja akan menimbulkan banyak perselisihan di mana-mana. Demikian, mudah-mudahan dalam mengkaderisasi, di dalam estafet dakwah dapat diteruskan, dan sehingga perjuangan dan visi misi para ulama dapat tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.